Malam ini saya akan berbicara tentang cinta pertama. Orang bilang cinta pertama itu susah untuk dilupakan. Ya memang, cinta pertama gue itu susah untuk dilupakan. Soalnya dia masih hutang sih sama saya, 2.000 rupiah. Kau ketawa, 2.000 rupiah di zaman saya kuliah di abad itu masih sangat mahal. Dengan 2.000 rupiah kita bisa beli bakwan, bisa beli bubur, bisa beli pecel, bisa beli permen, bisa beli segar sari. Jadi 2.000 rupiah itu mahal loh di waktu saya. Eh, Meskipun orang banyak bilang bahwa cinta pertama itu susah untuk dilupakan, tapi ada juga orang-orang yang berpandangan bahwa cinta pertama itu adalah cinta kanak-kanak. Ya, makanya dibilang dengan istilah cinta monyet. Namun dalam bahasa Inggris itu ada yang lebih keren gitu, puppy love ya. Hanya aja kalau kita coba translate kan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, jadinya lucu. Pertama misalnya cinta monyet, bahasa Inggrisnya apa? Monkey love. Namanya kita monyet, kita manusia. Coba kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, puppy love, cinta anak anjing. Ya jangan ngegas ya. Eh, ada itu cinta pertama gue itu pas di SMP gitu loh. Dia ini ceweknya cakep banget kalau menurut aku sih ya, di mata aku. Eh, aku nggak tahu sih kenapa aku tuh bisa punya keberanian untuk suka sama dia, karena waktu itu dia tuh cantik, bersih, dan disukai semua siswa-siswa putra yang jalannya lurus atau di jalannya benar, kecuali yang jalannya nikung-nikung, ya kita nggak tahu lah ya urusan dia. uh, Waktu itu tuh aku tuh dekil gitu loh, dekil, kotor, kecil, ganteng sih ganteng ya guys kan. uh, Saking kotornya atau dekilnya waktu itu ada salah seorang guru yang bilang, Tio, senyumanmu itu mirip senyuman mak lampir. Karena gigi gue kuning ya. Nggak pernah sikat gigi, jadi ya, seperti itu. uh, tapi gue tetap nekat ya, walaupun memang uh, anak cewek ini sebenarnya levelnya jauh sekali dari saya. Dan guru ini yang yang apa, yang nyindir gigi saya itu 10 tahun kemudian meninggal. Nggak ada hubungannya sih ya. Dan gue masih ingat benar sih ketika pertama kali saya menulis surat cinta. Waktu itu sore-sore di rumah nenek. Saking bingungnya tuh saya tanya sama nenek, Nek, gimana sih cara buat surat cinta? Gimana sih cara menulis surat cinta? Nenek bilang, nggak tahu. Dia geleng-geleng. Sekarang beliau almarhum. Nggak ada hubungannya ya. Uh, Setelah menulis surat cinta itu, saya kirim surat cintanya lewat uh, salah seorang teman cewek yang kebetulan teman baiknya dia. uh, saya menunggu cukup dalam waktu yang cukup lama. Menunggu balasan itu seperti menunggu uang keluar dari mesin ATM di akhir bulan. Was-was, takut uangnya tidak cukup. Untung aja sekarang ATM lebih apa? Dia lebih sopan gitu loh. Dia tulis, maaf uang Anda tidak cukup. Coba kalau ATM yang ngomong, kan malu ya. Misalnya kita nih udah cakep-cakep nih dari rumah parfum, antri cukup lama, dan di belakang kita lihat ada dua cewek cantik, waduh mantap nih. Lalu kita masukkan apa, SIM card kita, kemudian pin, dan tiba-tiba ATM-nya bilang, maaf uang Anda tidak cukup. Mau ditaruh mana harga diri kita, malu dong, masa ada dua cewek di belakang, kita dah gayanya bagus-bagus, rupanya nggak ada uang. Miskin. Ya untung aja kan seperti itu sih, saya tutup mata, balik badan, dan pura-pura jadi orang buta aja. uh, uh, Kemudian gimana sih kabar dari surat saya itu, responnya gimana? Saya ditolak bos.
Saya ditolak. Itu pertama kalinya saya apa merasa merasakan sakit hati. Nggak sakit sih, tapi nyesek. Nah, dia bilang aja, maaf ya, aku lagi ada pacar gitu. Ya memang waktu itu saya lihat dia memang lagi dekat dengan cowok lain. Ya sebagai laki-laki sejati saya tidak menyerah, masih ada SMA. Ya karena kita waktu itu berencana daftar ke SMA yang sama, dan ketika sudah di SMA dia juga bilang maaf ya, aku punya pacar. Tapi sebagai laki-laki sejati saya meyakinkan diri lagi, oh masih ada kuliah. Lalu pas kuliah, pas hari pertama masuk, saya screen kampus, kok nggak lihat dia ya. Itu saya chat, kebetulan bukan chat sih waktu itu, SMS, kebetulan saya punya nomornya. Dia bilang maaf ya, saya udah nikah. Selamat malam.